Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini yaitu membahas atau mentalaah lebih jauh mengenai kapan atau saatnya mendapatkan fadilah salat berjamaah. Bahwa sumber kitab pegangan kita adalah kitab I'anatul Talibin karangan Al-Imam Al-Bakhri, I'anah jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatiha lil musalli ma lam yusallim imamun ay lam yantiq bimimin alaikum fit taslimatil ula wa illam yaq'ad ma'ahu bi an salima aqaba taharrumihi. Salat berjamaah didapat pada selain Jumat. Artinya keutamaannya salat jamaah bagi orang yang salat selama belum salam imam. Artinya selama belum mengucapkan imam itu akan mim alaikum pada salam yang pertama. Wa illam yaq'ad, sekalipun tidak duduk dianya seseorang besertanya imam, dengan bahwa salam dianya imam mengiring-iringi takbiratul ihramnya seorang makmum. Li idrakihi ruknan ma'ahu fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha lakinnahu duna fadlin man adrakaha kullaha. Ilat atau alasan seseorang tersebut mendapatkan fadilahnya salat berjamaah adalah karena memperolehnya seseorang atau mendapat seseorang akan satu rukun bersamanya imam. Maka hasillah baginya seseorang itu akan sekalian. Maka hasil baginya seorang, apa yang hasil? Sekalian pahalanya salat berjamaah dan fadilahnya salat berjamaah. Tetapinya seseorang itu tidak mendapatkan keutamaan orang yang memperdapat dia orang akannya salat berjamaah keseluruhannya. Maksudnya adalah bahwa orang yang memperoleh salat berjamaah bersama imam pada akhirnya saja, kemudian ada juga orang melaksanakan salat berjamaah bersama imam dari awal sampai akhir, maka orang yang memperdapat salat berjamaah hanya di akhirnya saja, dia juga mendapatkan fadilah salat berjamaah, akan tetapi tidak sesempurna orang yang mendapatkan salat berjamaah bersama imam dari awal sampai akhir. Kalau kita ibaratkan bagaikan seseorang yang berpakaian baju putih, bahwa ada orang yang berpakaian baju putih yang mana bajunya itu putih lantaran karena baru, sementara ada orang yang berbaju putih sementara lantaran bajunya itu telah lama dipakainya. Maka antara baju putih yang baru dengan baju putih yang lama itu berbeda. Yang satu jelas putihnya, dan yang kedua dia juga putih akan tetapi kurang nilai keputihannya. Seperti ini jugalah gambaran orang yang melaksanakan salat berjamaah, yang mana dia berjamaah dari awal sampai akhir, dan sementara ada orang lain berjamaah hanya di akhirnya saja. Waman adraka
juz'an min awwaliha thumma faraka bi'udhrin aw kharajal imamu bin nahwi hadatsin hasala lahu fadlul jama'ati. Dan orang yang memperdapat dia seseorang akan sebahagian dari awalnya salat berjamaah, berarti dia hanya memperoleh sebahagian saja bersama imam. Thumma faraqa, kemudian orang itu memisahkan diri lantaran ada suatu keuzuran, ada suatu hal-hal tertentu, atau keluar seorang imam dengan seumpama berhadas ya imam itu. Hasalalahu, hasillah baginya seseorang makmum adanya fadilah berjamaah. Ammal jumu'atu fala tudraku illa birak'atin kama ya'ti. Adapun salat Jumat, maka tidak didapati salat Jumat atau belum dianggap salat Jumat itu kecuali dengan memperoleh satu rakaat sebagaimana yang akan datang uraiannya. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faraga minar ruku'i il akhiri ayyasubiru illa ayyusallima thumma yuhrimu malam yadikil waqtu. Wa kata liman tabaqa bi ba'dis salati wa raja jama'atan yudraku ma'ahumul kullah. Dan disunatkan bagi sekelompok orang yang mereka itu telah hadir sementara imam sungguh telah selesai dari rukuk yang terakhir, bahwa orang yang hadir tersebut atau sekelompok orang itu bersabar mereka hingga bahwa salam dianya imam. Kemudian mereka sekelompok orang tadi takbiratul ihram mereka selama belum sempit waktu. Dan seperti itu juga bagi orang yang terlambat atau tertinggal dianya seorang dengan sebahagian salat, dan ia berharap akan adanya satu jamaah yang lain yang mana ia memperdapat beserta mereka jamaah itu akan sekalian yaitu salat. Maksud ibarat ini bahwa jika ada sekelompok orang dia datang terlambat sementara imam telah selesai dari rukuk yang terakhir dari salatnya, seperti salat subuh, bahwa imam telah selesai rukuk yang kedua dari rakaat salat subuh itu, lalu datang ada orang lain yang datang. Kemudian apa yang hendak dia lakukan? Dianjurkan bagi mereka untuk menselesaikan imam itu dari salatnya. Kemudian mereka membuat jamaah yang baru, yang mana mereka bersama-sama melaksanakan takbiratul ihram dengan adanya satu orang imam yang baru, dengan syarat selama belum sempit waktu. Maksud sempit waktu, selama waktu itu ketika dia melaksanakan salat jamaah tidak habis waktunya. Dan seperti itu juga disunatkan hukumnya, yaitu melaksanakan salat berjamaah dengan jamaah yang lain atau menanti kedatangan jamaah bagi orang yang terlambat datangnya, dan ia berharap ada satu jamaah atau satu kelompok orang nanti atau satu orang yang akan datang dan ia bisa melaksanakan jamaah bersama orang itu. Lakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut bintizarihim fadilatu awalil waqti aw waqtil ikhtiyari sawa'un fi dzalika ar-raja'u wal yaqin. Guru kita berpendapat sesungguhnya posisinya persoalan yang demikian itu selama tidak menghilangkan dengan menunggu mereka itu sekelompok orang, yaitu fadilah awal waktu,
atau waktu ikhtiar. Bersamaan pada hal yang demikian itu adanya harapan orang itu datang, jamaah lain datang, dan bersamaan demikian itu yakin dia jamaah yang lain akan datang dan ia melaksanakan hal yang demikian, salat berjamaah bersama mereka. Jadi guru kita ini memberikan batasan bahwa boleh menunggu orang yang lain atau menunggu suatu rombongan yang lain dengan syarat, kata beliau, selama atau dalam kategori tidak habis waktu fadilah, yaitu di waktu fadilah ini adalah awal waktu atau waktu ikhtiar. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajraha li haditsin fihi. Sebahagian mereka di kalangan para ulama berfatwa bahwa sesungguhnya jikalau bermaksud seseorang melaksanakan salat jamaah sementara ia tidak bisa melaksanakannya atau sementara ia tidak memperdapat akannya salat jamaah itu, ditulislah baginya orang itu pahalanya salat jamaah karena ada hadis yang datang pada hal yang demikian. Maksud dari ibarat ini bahwa ulama yang berfatwa ini bahwa jikalau ada seseorang yang telah mempunyai keinginan untuk melaksanakan salat jamaah lantaran karena perjalanannya jauh atau jauhnya rumahnya dari suatu masjid atau tempat didirikan salat jamaah, kemudian setelah dia sampai ternyata imam telah selesai melaksanakan salat, maka kata ulama yang berfatwa dalam hal ini, orang itu mendapatkan fadilah melaksanakan salat jamaah lantaran karena ada niatnya dan juga ada hadis yang datang dalam hal ini. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bihudurihi ayil ma'mumit taharruma wastighalin bihi aqaba taharrumi imamihi min ghairi tarakhin fa illam yahdurhu aw tarakhi fatathu fadilatuhu. Naam yughtafaru lahu waswasatun khafifatun. Fadilah takbiratul ihram didapati bersama imam dengan sebab hadirnya orang itu, artinya seorang makmum akan takbiratul ihram. Maksudnya bahwa fadilah takbiratul ihram didapati oleh seorang makmum, yaitu ketika dia bersama-sama melaksanakan takbiratul ihram bersamanya seorang imam. Wastighalin bihi, dan dipendapat juga fadilah takbiratul ihram itu dengan hadirnya orang dan bersibuknya seseorang dengannya. Takbiratul ihram mengiring-iringi takbiratul ihram imamnya seorang tersebut dari atau tanpa menunda-nunda pelaksanaan takbiratul ihram. Maka jika tidak hadir seorang melaksanakan seorang takbiratul ihram atau menunda-nunda ia telah pelaksanaan takbiratul ihram, luputlah atas orang itu atau binasalah atasnya orang itu fadilah melaksanakan takbiratul ihram bersama imam. Tetapi diberi toleransi baginya seseorang karena lantaran apa diberi toleransi? Lantaran adanya was-was yang ringan. Wa idraku taharrumil imami fadilatun mustaqilatun ma'murun biha li kaunihi safwatus salati.
Dan diperdapat juga takbiratul ihram dan memperdapat takbiratul ihram bersama imam adalah adanya suatu keutamaan yang tersendiri yang diperintah biha dengannya melaksanakan takbiratul ihram itu. Likaunihi, karena keadaannya takbiratul ihram itu adalah safwatus salati, adanya anjuran di dalam salat atau adanya kelebihan yang ada di dalamnya atau adanya tujuan di dalam sebuah salat. Wali anna mulazimahu arba'ina yauman yuqtabu lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi kama fil hadithi. Dan karena bahwa sesungguhnya melazimkannya, membiasakannya, atau dan karena bahwa sesungguhnya melazimkannya takbiratul ihram itu, melaksanakannya secara terus menerus selama 40 hari, ditulis baginya seseorang lepas dari azab api neraka, dan ia juga lepas dari sifat-sifat munafik sebagaimana yang terdapat di dalam hadis. Jadi karena adanya anjuran untuk melaksanakan takbiratul ihram bersama imam itu, landasan hukum untuk melaksanakan takbiratul ihram bersama imam disebabkan adanya suatu fadilah yang tersendiri, yaitu berupa hadis yang datang dalam persoalan itu, yaitu orang yang melazimkannya, yang mana dia melaksanakannya secara rutin lebih kurang selama 40 hari, dia tetap melaksanakan salat berjamaah dan bersama imam melaksanakannya tersebut, mendapatkan fadilah berjamaah bertakbiratul ihram itu, bahwa Nabi mengatakan ia dilepaskan dari api neraka dan juga dia dilepaskan dari sifat-sifat munafik. Bahwa hadis ini kualitasnya yaitu hadis munqati', yang mana hadis ini dipergunakan sebagai fadailul amal, yaitu sebagai penunjang dalam beramal saja. Wa qila yahsulu fadilatut taharrumi bi idraki ba'dil qiyami wa yundabu tarkul isra'i wa in khafa fautat taharrumi wa kadal jama'ah alal asahi illa fil jumu'ati fayajibu taqatuhu in raja idraqat taharrumi qabla salamil imami. Dan dikata orang atau menurut satu pendapat, hasil fadilah takbiratul ihram bersama imam atau fadilah takbiratul ihram itu didapati juga dengan memperdapat sebahagian berdiri. Jadi, meskipun sebahagian berdiri ini selama imam itu belum ruku dan kita mendapatkan dan kita melaksanakan takbiratul ihram sebelum imam itu ruku, maka kata ulama juga dikategorikan memperoleh fadilah melaksanakan takbiratul ihram bersama imam. Wa yundabu, dan disunatkan meninggalkan isra', tergesa-gesa atau terburu-buru, yaitu wa in khafa, jika sekalipun khawatir dia seseorang itu binasa atau hilang faedah fadilah takbiratul ihram, dan seperti demikian hilang fadilah jamaah menurut pendapat yang paling kuat, bahwa tidak perlu tergesa-gesa dalam persoalan kalau kita khawatir hilang fadilah melaksanakan takbiratul ihram. Begitu juga dianjurkan atau disunatkan hukumnya tidak tergesa-gesa melaksanakan sholat jamaah sekalipun dalam hal ini tidak memperoleh atau luput salat jamaahnya orang itu.
berdasarkan pendapat yang paling asah. Illa fil jumu'ati, lain halnya di dalam salat Jumat. Fayajibu, maka wajib, yaitu mensegerakannya salat Jumat, atau mensegerakan pergi menunaikannya salat Jumat itu. In raja, jika bermaksud seseorang akan memperdapat takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Wa yusannu li imamin wa munfaridin, dan disunatkan bagi seorang imam dan seorang yang salat secara sendirian, intizaru dakhili mahallis salati muridan iqtida'a bihi fir ruku'i wa tasyahhudil akhiri lillahi ta'ala bila tawilin wa tamyizin bainad dakhilina walau linahwi ilmin wa kadza fis sajadatis saniyati liyalhiqa muwafiqun takhallufi li itmami fatihatin. Dan disunatkan tadi bagi seorang imam dan bagi seorang imam dan bagi seorang makmum dan orang yang salat secara sendirian menunggu orang yang masuk ke tempat suatu salat, hal keadaan bermaksud dia orang itu mengikuti dengannya orang yang masuk itu di dalam rukuk maupun di dalam tasyahud akhir, karena Allah Ta'ala bila tawilin, tanpa berpanjang-panjang, dan tanpa memisahkan, membeda-bedakan antara orang yang masuk, sekalipun karena seumpama ilmu yang dia miliki. Dan seperti demikian juga fis sajadatis saniyati, di dalam sujud yang kedua. Seperti demikian juga disunatkan di dalam sujud yang kedua bahwa menunggu seorang itu supaya bahwa menyamakan makmum yang muwafiq akan ketinggalan untuk menyempurnakan Fatihahnya si makmum muwafiq tersebut. Dalam hal ini bahwa disunatkan bagi seorang imam atau orang yang salat secara sendirian menunggu orang yang masuk ke tempat suatu salat. Jadi kalau dia sebagai posisinya sebagai imam, bagaimana? Dia tunggu makmumnya supaya masuk terlebih dahulu untuk bisa melaksanakan salat berjamaah bersama mereka. Atau dia salat sendirian, dia dianjurkan dia itu untuk menunggu supaya nanti ada seorang imam yang akan mengimaminya di dalam salatnya. Di dalam hal ini menunggunya itu tidak terlalu berpanjang-panjang dia dalam melaksanakan ibadah salatnya. Jadi kalau dia ruku tidak terlampau berlama-lama dia, dan berdiri dan juga tidak berlama-lama dia dalam berdirinya, dan seperti demikian yang dalam hal yang lainnya. Dan juga dalam hal ini dia tidak membeda-bedakan siapa saja yang masuk. Yang penting setiap orang yang masuk lalu dia mengikuti, atau dia jadikan itu sebagai imamnya, atau orang itu nantinya sebagai makmumnya. Maka dalam hal ini disunatkan hukumnya. Dan begitu juga bagi seorang imam yang mana dia telah melaksanakan sujud yang kedua, sementara makmumnya yang di belakang baru membaca Al-Fatihah, hendaklah dia menantinya supaya ia bisa bersama-sama bersama imam untuk melaksanakan salat selanjutnya. La kharijin an maliha wa in sagharal masjidu. Tidak disunatkan menunggu orang yang di luar dari tempatnya masjid, tempatnya salat, sekalipun kecilnya suatu masjid. Wala dakhilin yu'tadul batta'u wa ta'khirul ihrami ila ruku'i bal yusannu adamuhu zajaran lahu. Dan tidak pula dianjurkan menunggu
orang yang masuk, sementara orang itu yu'tadul bada'u, sementara dia itu masih bermain-main atau tidak langsung melaksanakannya sholat. Jadi bahwa yu'tadul la'u, orang ini dia tidak langsung mengerjakannya sholat ya, tapi dia hanya bermain-main saja. Wa ta'khir, dan terlambat takbiratul ihram, dan terakhir atau lama terjadi wa ta'khirul ihram. Di ta'khirul ihram ini terakhir pelaksanaan takbiratul ihram hingga rukuknya seorang imam. Jadi lama dia atau ketinggalan dia dalam melaksanakan takbiratul ihram bersama imam hingga imam itu ruku. Apa posisi atau tindakan yang diambil oleh orang? Justru sebaliknya, bal yusannu, bahkan disunatkan adamuhu, yaitu tidak menunggunya orang itu, zajaran lahu, sebagai ganjaran baginya orang. Qala al-Fawrani yuhramul intizaru litawaddudi. Berkata al-Imam al-Fawrani, diharamkan menunggu litawaddudi, karena seumpama orang itu orang yang disukai. Jadi barangkali dia itu imam, karena orang dia itu adalah imam yang kita sukai, kita nanti dia. Sementara yang lain telah ada, maka dalam hal ini haram menurut mereka yang mengatakan bahwa hal itu diperbuat oleh seseorang, yaitu pendapat Imam Al-Fawrani. Wa yusannu lil imami takhfifus salati ma'a fi'li ab'adin wa hay'atin bihaitu lam yaqtasar bihaitu la yaqtasiru alal aqalli wala yastawfi il akmala illa in rada bitawilihi mahsuruna. Dan disunatkan bagi seorang imam, yaitu takhfiful, meringankan salatnya beserta melakukan ab'ad, yaitu sunnah-sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah hayat, sekira-kira tidaklah meringkas dia orang itu alal aqalli, yaitu batas yang paling sedikit, dan tidak pula menyempurnakan dia orang itu atau mencukupkan dia itu akan batas secara sempurna. Jadi bahwa seseorang yaitu dianjurkan meringankan salatnya, yaitu meskipun salat itu salat dianjurkan bagi seorang meringankan salatnya, yaitu dalam melaksanakan salat, yaitu dalam melaksanakan sunnah-sunnah ab'ad dan hayat, yang mana tidak mengurangi batas sekurang-kurang. Di batas sekurang-kurang ini seperti tasbih 1 kali. Kemudian sementara dia batas yang sempurna itu adalah sebanyak 11 kali. Jadi yang lebih bagus bagaimana? Dia mendatangkannya hanya sebanyak 3 kali saja, tidak kurang dan tidak pula melebihi. Kecuali, berarti di sini diistisnakan bahwa boleh kalau kita menyempurnakannya. In radia, jika rela dengan berpanjang-panjangnya seseorang itu mahsuruna, orang-orang yang mahsurun. Orang-orang mahsurun ini orang-orang yang membatasi mereka tidak terlampau panjang dan tidak terlampau panjang dan tidak pula terlampau pendek. Jadi mereka hanya mengambil yang simpel-simpel saja. Jadi kalau mereka itu makmumnya mahsurun, mereka rela dengan perbuatan imam itu, maka dibolehkan. Wa kurihalahu tawilun, dan dimakruhkan baginya seorang imam berpanjang-panjang. Wa in qasada lihukukil akhirina walau ra'a musalla
wa in qasada lihuku wa in qasada lahuku akhirina. Dan dimakruhkan lahu baginya seseorang tawilun, berpanjang-panjang. Dan perbuatan ini diperbolehkan, akan tapi ini dimakruhkan hukumnya jika orang yang jika si mahsurun itu tidak mengizinkannya, itu hal ini dimakruhkan baginya. Dan jika bermaksud, sekalipun bermaksud dia seorang itu lahukul akhiruna, supaya menyamakan bagi orang-orang yang lain. Walau ra'a musalla walau ra'a musalli nahwi harikin khaffafa. Dan jikalau melihat orang yang salat seumpama adanya suatu kebakaran, meringankan dia akan salatnya. Wa hal yalzamu amla, apakah perbuatan orang yang salat meringankan salatnya lantaran adanya suatu kebakaran itu mesti atau tidak? Wajhani, di sini ada dua pendapat. Walladhi yattajahu annahu yalzamahu li'inqadhi hayawanin muhtaramin wa yajuzu lahu li'inqadhi nahwi malin kadzalika. Dan orang yang berpendapat bahwa sesungguhnya pekerjaan seperti itu adalah mesti akannya seseorang li'inqadhin, karena menyelamatkan hewan yang dihormati, atau karena menurut satu pendapat itu mesti bagi seseorang atau wajib bagi dirinya menyelamatkan binatang dengan syarat binatang itu adalah binatang yang dihormati. Maksud dihormati ini adalah binatang yang boleh atau diperbolehkan dalam umat Islam untuk memakannya. Wa yajuzu lahu, dan boleh baginya seorang, menurut pendapat yang lain, dan boleh baginya seorang juga karena seumpama menyelamatkan seumpama harta seperti demikian. Jadi kalau ada harta yang akan terbakar lalu orang melihatnya dan ia dalam keadaan sholat, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Di dalam hal ini kalau sholatnya itu biasanya dia membaca ayat pendek, sekarang karena keadaannya mendesak tidak usah dia baca ayat pendek, atau dia membaca biasanya ayat panjang, sekarang ayat pendek saja, ayat-ayat yang pendek saja. Biasanya dia baca contohnya Quran surah Al-Qari'ah, dia ganti saja dengan Quran Al-Kautsar. Wa man ra'a, dan orang yang berpendapat, jadi pendapat yang lain, wa man ra'a, wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsuduhu zalimun aw yaghruku lazimahu takhlisuhu wa ta'khirus salatin aw ibtaluha in kana fiha. Dan orang yang berpendapat akan adanya suatu hewan yang dihormati, yaqsuduhu zalimun, yang mana orang zalim bermaksud untuk menganiayanya binatang itu, atau binatang itu tenggelam, mestilah akannya orang yang salat takhlisuhu, meringkasnya salat, atau mentakhirkan salat, berarti menunda ia salatnya, atau membatalkan salatnya jika ada dia seketika itu di dalamnya salat. Au malan, atau seorang itu melihat suatu harta yang akan terbakar atau akan dirampas oleh orang lain.
Jadalahu zalika, boleh baginya orang hal yang demikian. Boleh juga seorang itu meninggalkannya sholat atau mencepatkannya sholat atau membatalkannya sholat. Wa kurihalahu tarkuhu, dan dimakruhkan baginya seseorang meninggalkannya perbuatan menolong. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati walau bi ghairi idnil imami fa in kana fihi atammahu illam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin wa illa qata'ahu nadaban wa dakhala fiha ma lam yarja jama'atan jama'atan ukhra. Dan dimakruhkan memulai sholat sunat setelah masuk si mukim, setelah melangsungkan si mukim, telah masuk si mukim di dalam iqamah. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang mana si mukim atau seseorang yang berposisi sebagai muazin, dia telah melaksanakan iqamat, sementara kita akan memulai yaitu sholat sunat, maka dalam hal ini makruh hukumnya mulai sholat sunat. Walau bighairi idznil imami, sekalipun si mukim itu melaksanakan iqamah tidak diberi izin oleh seorang imam. Jadi meskipun seorang si mukim tadi iqamah tanpa izin dari seorang imam, tetap juga makruh hukumnya melaksanakan sholat sunnah. Fa in kana fihi, maka jika ada dia seseorang fihi di dalamnya sholat, maka jika ada seseorang fihi di dalamnya sholat, jadi ketika dia di dalam, maka jika ada dianya seorang fihi di dalamnya sholat itu, jadi maksudnya adalah ketika si mukim melaksanakan iqamah sementara dia tengah melaksanakan sholat, apa tindakan yang diambil? Atimmahu, menyempurnakan dia seorang itu akannya sholat. Illam yakhsha, jika tidak khawatir atau takut dia seseorang dengan menyempurnakannya sholat itu, fauta jama'atin, hilang sefadilah, hilang sholat jamaah. Wa ila, dan jika tidak, maksudnya adalah jika ia tidak khawatir atau jika seseorang itu tidak mengkhawatiri hilangnya salat jamaah, atau jika dia tidak khawatir hilangnya fadilah jamaah itu, bagaimana? Qata'ahu nadaban, memutuskan. Dan jika dia khawatir hilangnya fadilah jamaah ini, bagaimana? Qata'ahu, memutuskanlah dia seorang akannya salat sunat nadban, hal keadaan sunat. Wa dakhala fiha, dan masuk dianya seseorang fiha padanya salat jamaah, malam yarja, selama tidak berharap dia orang itu akan adanya jamaah yang lain. Dalam hal ini bahwa kita dianjurkan untuk memutuskannya salat sunat yang kita kerjakan jika kita khawatir nanti tidak mendapatkan berjamaah, yaitu dalam kategori selama nantinya tidak ada harapan lain bahwa ini adalah satu-satunya jamaah. Jadi kalau dia berharap adanya jamaah yang lain, ini kan bisa saja lebih bagus dia menyempurnakan. Di dalam hal ini kalau sekiranya tidak ada jamaah yang lain nantinya, tidak bisa diharapkan kedatangan jamaah yang lain, atau inilah satu-satunya jamaah, otomatis lebih bagus bagi dirinya memutuskan salat sunatnya. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila qaumit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.